Lu masih inget nggak kalau misalnya kapan lu pertama kali buat dapetin 1 juta? Tentunya mungkin banyaknya orang ya, bukan seberapa ya, banyaknya orang mikir 1 juta itu kalau misalnya pertama kali itu gampang banget. Nah, tapi di sisi lain, di mungkin mereka-mereka yang di luar dari peradaban teknologi segala macam, untuk mendapatkan 1 juta pertama itu harus kerja keras banget. Ya mungkin mereka itu jadi kuli bangunan, atau nggak mungkin mereka itu jadi ojol, ojek online atau ojek offline segala macamnya lah. Dan kenapa gua bahas 1 juta, nggak bahas 10 juta, nggak 100 juta? Karena kan udah banyak guys ya orang-orang yang ngebahas, apalagi YouTuber yang mereka tuh bahas dari 0 ke 100 juta, dari 0 ke 1 triliun, dari 0 1 ke miliar. Nah, judul ini juga gue terinspirasi dari Timothy Ronald. Tentunya beliau ini pernah ngebahas kalau misalnya dari 0 ke 100 juta kalau nggak salah, apa 1 miliar gitu. Nah, tapi waktu gue searching nggak ada tuh orang yang ngebahas dari 0 ke 1 juta. Padahal ini tuh bisa dibilang step paling awal mungkin ya di ranah jutaan guys ya. Mungkin teman-teman di sini juga masih ada yang bingung gimana caranya buat dapat 500.000 atau enggak 300.000. Tapi untuk video ini gua khusus untuk ngasih sharing atau pengalaman gua gimana caranya kita dapetin dari 0 ke 1 juta. Mungkin teman-teman di sini banyak yang relate atau enggak udah pernah dapat 1 juta, silahkan skip aja karena di sini gua mau sharing berdasarkan pengalaman gua dari 0 sampai 1 juta. Nah, waktu itu gua masih umur 19 tahun atau bisa dibilang lulus dari SMA. Dan tentunya ketika kebetulan waktu itu gua lulusan pesantren juga. Nah, ketika gue lulusan pesantren dan kebetulan waktu itu lagi COVID ya. Nah, lagi COVID, dan pastinya ketika lagi COVID dan bingung mau dapat kerjaan apa, karena kan gue di sisi lain disuruh mengabdi gitu kan. Kayak mengabdi itu bahasanya emang di lulusan pesantren itu pastinya kita harus mengabdi gitu. Dan kebetulan ketika gue mengabdi itu per bulan itu, apalagi waktu COVID ya, itu nggak nyampe 200.000. Itu gaji pertama gue, yaitu bisa dibilang nggak nyampe 200.000 untuk per bulannya. Dan dari situ gue mikir, karena gue pertama itu udah nggak dapat dari orang tua, kedua gue butuh jajan yang lumayan, ya bahasanya lu pasti kan mau makan enak ya, apalagi baru lulus dari pesantren atau baru lulus dari goa lah, penjara lah. Dan juga ya udah, akhirnya di situ gue muter otak segala macamnya, dan akhirnya gue bisnis online. Dan pastinya teman-teman terdekat gue tahu kalau misalnya gue dulu sering kayak nawarin, kayak ya tau lah lu kayak masuk ke Telegram, nanti mereka itu punya bisnis online-nya, punya apa namanya suppliernya, punya tokonya, dan kita sebagai dropshippernya kurang lebih. Dan dari situlah gue mendapatkan 1 juta pertama gue dari bisnis online itu. Bisa dibilang ya gue juga ambil marginnya juga kenceng juga ya. Nah, karena kan kebetulan waktu itu kan banyak ya teman-teman gue yang belum tahu gitu, kayak online shopping segala macam. Ya udah dia taunya dari gue gitu, dari mulai apa namanya, mereka tuh cuma tahu tuh Tokopedia dong waktu itu, Tokopedia. Sedangkan yang barang yang dicari di Tokopedia itu nggak ada. Dan bahkan dulu belum ada Shopee guys ya. Gue nggak tahu ya belum ada apa enggak, cuman setahu gue tuh ya nggak terlalu terkenal lah dari kalangan gue sendiri. Nah, tentunya ketika gue kayak masang SW, masang SG, barang-barang yang lumayan ya terjangkau lah sama teman-teman gue, dan itu mereka tertarik kalau misalnya, wah coba dong spill yang nomor 1, atau enggak spill yang ini dong, coba gue mau lihat warna yang merah, warna yang merah marun, merah yang biru. Nah, dari situ tuh udah mulai, wah ternyata ada yang tertarik cuy. Dan akhirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya mungkin gak nyampe 2 bulan ya, gue berhasil mendapatkan 1 juta pertama gue lewat dari dropshipper itu sendiri. Dan dari situ gue mikir, wah ternyata gak semudah itu buat dapetin 1 juta pertama gue. Apalagi dengan gue yang baru lulus SMA waktu itu, dan bisa dibilang minim akan pengalaman bisnis. Dan ya udah, modal nekat aja karena kondisi. Dan alhamdulillah dari umur 19 tahun sampai sekarang gue bisa survive dari bisnis yang mulai dari kecil sampai yang mungkin agak menengah lah, masih kecil juga ya, tapi agak menengah. Dan disitulah gue banyak pelajaran, banyak pengalaman, dari mulai gimana caranya kita nge-statement, dari mulai caranya kita ngonten, sosial media, marketing, sales, kita perilakuin bawahan kita gimana, perilakuin partner kita gimana, perilakuin klien kita gimana. Dan disitulah banyak pengalaman. Makanya kenapa 1 juta pertama itu penting banget. Secara nggak langsung lu jangan ngeremehin guys. Gaji orang-orang yang dimana apalagi mereka baru awal-awal, ya udah
kadang ada ya, mereka tuh yang mungkin baru gajinya itu 500.000 atau enggak 700.000 per bulan. Ya nggak masalah cuy, apalagi sampai di SG-in, di SW-in. Lu jangan terlalu iri lah. Jangan terlalu ngapain sih anjing duit segitu doang. Nah, lu jangan kayak gitu guys, karena kebanyakan orang juga yang sukses itu berawal dari ketika mereka itu gajinya juga kecil. Makanya buat teman-teman pastinya butuh pembelajaran, butuh evaluasi, butuh inovasi, butuh kreativitas. Biar apa? Biar teman-teman bisa mendapatkan suatu hal yang diinginkan, yang diwujudkan. Mungkin gak instan, butuh proses yang lama. Gak cuma setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun sampai 4 tahun. Dan situlah akan adanya perubahan secara langsung dari teman-teman juga. Gue bukan motivator, gue bukan inovator, bukan apapun itulah yang lu tahu lah. Gue cuma manusia biasa. Gue hanya orang yang disebut Bang Jamming di channel ini, Bang Ari Jenong di channel ini. Dan pastinya gue mau sharing kalian kalau misalnya bisa yuk kalau teman-teman dapetin 1 juta pertama. Nah, kalau menurut kalian kira-kira cocokkan dapat 1 juta pertama itu di umur berapa? Atau enggak pengalaman kalian guys? Kapan kalian pertama kali dapetin 1 juta pertama? Coba tulis di kolom komentar. Gue mau tahu pendapat kalian dan pastinya kita sama-sama sharing di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.